Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita memperingati kemarin ini adalah sungguh mulai dari kematian Kristus, kita peringati kebangkitan Kristus, dan juga kita akan menyongsong kenaikan Dia ke sorga. Selama 40 hari dari tanggal 21, Tuhan Yesus Kristus berulang-ulang menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dari yang satu orang dia menampakkan diri. Artinya apa? Bahwa Yesus ingin bergaul dengan setiap orang secara pribadi. Dengan 2 orang dalam perjalanan ke Emmaus, Yesus juga menampakkan diri. Artinya apa? Dalam keluarga juga Yesus ingin menyatakan dirinya. Bahkan dikatakan juga terakhir dalam 1 Korintus dikatakan bahwa dia juga menampakkan diri sekaligus kepada 500 orang. Kebangkitan dia adalah sungguh-sungguh nyata. Karena dia adalah Allah dan dia juga Tuhan bagi kita. Amin. Ya. Nah karena itu bukan isapan jempol, itu bukannya dongeng semata-mata, tapi sungguh dia membuktikan bahwa dia Allah, dia layak disembah, dan dia layak menjadi Tuhan bagi kita. Nah karena itu adalah sikap kita sekarang ini bagaimana meresponi dia. Sebab iman kekristenan adalah kalau kita bisa bersandar pada dia, pada kelahiran dia, pada kematian dia, pada kebangkitan dia, pada kenaikan dia ke surga. Itu adalah paket iman orang Kristen secara lengkap. Karena dia pernah lahir, dia pernah hidup, dia pernah mati bagi kita, dan dia bangkit bagi kita. Dan dia juga naik ke surga bagi kita. Dia sungguh-sungguh berkuasa dan maha kuasa. Amin. Banyak di dunia ini kita bisa jadikan Tuhan. Tuhan itu asal kata daripada tuan. Karena itu dalam Alkitab kita kalau bicara Tuhan itu selalu dikatakan dalam bahasa Inggrisnya the Lord. Artinya tuan, bos. Cuman karena bersifat ilahi, maka tuan itu harus dikasih imbuhan H. Ya, karena bahasa Indonesia itu penuh imbuhan. Imbuhan itu untuk memperhalus, mempercantik. Contohnya lagu Indonesia Raya, kalau kita nyanyikan, I-nya berubah jadi E, Indonesia Raya. Kenapa seperti itu? Karena itu imbuhan namanya. Ya, mempercantik, memperhalus bahasa. Bahasa Indonesia juga tuan yang bersifat jasmani. Tetapi kalau bersifat ilahi, dia berubah menjadi H, menjadi Tuhan. Tuhan itu bos, tempat kita bersandar. Maknanya, ya. Nah, karena Allah yang kita jadikan Tuhan bagi kita, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Amin. Mazmur 33 mengatakan demikian. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, banyak Tuhan kita bisa jadikan di dunia ini. Orang-orang dari India itu mereka menyembah dewa-dewa yang banyak sekali, ya. Saya pernah bertemu dengan seorang hamba Tuhan dari India, asli orang India. Saya diskusi ada berapa dewa orang India, orang Hindu India, ya. Dikatakan miliaran. Kan dalam bahasa Inggris dia bilang a billion. Saya bilang not billion, million mungkin gitu. Or 100, or 1000. Dia bilang billion, miliaran. Jadi maksudnya apa saya nanya? Karena apapun juga bisa jadi Tuhan bagi mereka. Ya, kalau mereka nanam padi, tiba-tiba padinya diserang sama hama tikus. Wah, ini tikus ngeganggu sekali nih. Kurang ajar nih tikus, ya. Tapi kita jangan musnahin dia. Mari kita bikin kuil tikus. Ya. Tikus dipuja sebagai kuil supaya apa? Lu jangan nyerang padi gua ya. Jadi tikus dijadikan Tuhan. Orang Indonesia itu banyak juga, orang Kristen juga banyak yang menjadikan Tuhan. Siapa saja dia bisa jadikan Tuhan. Dia ketemu batu cincin yang bisa nyala, kena air, wah ini jadi Tuhan nih. Ya, dia tempat minta rejeki. Betul? Bisa seperti itu. Ya, di Pulau Cangkir itu banyak orang nyembah, nyari Tuhan. Tetapi berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Kita harus menjadikan Tuhan itu dari Allah yang maha kuasa. Ya, bisa juga orang Kristen kita punya Tuhan siapa? Oh, Rasul Petrus bisa kita jadikan Tuhan. Bunda Maria bisa kita jadikan Tuhan. Tempat kita minta, tempat kita ini. Ya, bahkan saya pernah ketemu dengan rekan saya, itu orang Katolik. Dia mengatakan, wah ini ada santo dari Assisi. Santo apa saya namanya lupa. Kalau kita sembah dia, kalau kita berdoa untuk dia katanya, dia itu bisa menemukan barang kita yang hilang.
Saya bilang, wah luar biasa sekali, barang kita hilang, kita berdoa, bisa dapat lagi ya, melalui Santo ini. Nah karena itu mari, iman kita percaya bahwa yang menjadi Tuhan bagi kita, dia haruslah Allah. Amin. Dan ini iman kita. Karena itu di dalam Ibrani pasal yang ke-10, ayat 38 dan 39 berbunyi demikian. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Amin. Ya. Ibrani pasal 11 ayat 6 juga dikatakan demikian. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kalau kita percaya Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, maka Allah ini menjadi Tuhan bagi kita. Amin. Itu iman. Karena itu mari kita renungkan, kita perhatikan baik-baik di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal ke-11 ayat yang pertama, itu firman Tuhan mengatakan demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, hari ini saya ingin mengupas tentang iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ya, dalam bahasa Inggrisnya, dalam bahasa Indonesianya itu dikatakan suatu definisi. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Nampaknya ayat ini adalah suatu definisi. Tetapi kalau ayat ini suatu definisi, maka ini hanya menjadi pengetahuan bagi kita. Hanya pengetahuan. Ya, saya berikan contoh, ada suatu kata definisi. Saya katakan demikian, berenang akan membuat kita kuat dan sehat. Itu suatu definisi. Berenang membuat kita kuat dan sehat. Itu hanya pengetahuan aja. Tapi apakah kita mau berenang? Belum tentu. Belum tentu. Saya agak pilek dikit lah, malas berenang. Hanya definisi. Tetapi dalam ayat ini sesungguhnya dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 ini bukan definisi. Kalau kita renungkan di dalam konteks dalam bahasa Yunani aslinya, maka dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu menggunakan 3 kata kerja. 3 kata kerja itu yang pertama eimi. Eimi itu dikatakan now. Now, ya, artinya sekarang ini saya mengambil keputusan untuk beriman. Itu yang pertama. Yang kedua dikatakan adalah dasar dari harapan. Elpiso. Kata ini adalah berdasarkan, dikatakan ini adalah dasar harapan. Itu suatu kata kerja. Dan yang ketiga kata kerja yang disebut blepo. Blepo ini artinya apa? Yang kita lihat, ya, yang kita lihat. Tetapi dia pakai not, artinya tidak kita lihat, ya. Nah, 3 kata kerja ini sangat penting sekali. Maksudnya apa 3 kata kerja ini? Jadi ini bukan sekedar definisi, tetapi ini adalah suatu perintah. Amin. Perintah apa? Untuk kita beriman. Apa itu iman? Iman itu sederhana. Iman itu artinya kita percaya dan mempercayakan diri kita pada Tuhan. Itu iman. Pistis. Pistis itu artinya apa? Kita percaya dan mempercayakan diri kita. Nah, ketika kita percaya dan mempercayakan diri kita, disitulah timbul pengharapan. Ya, disitulah timbul bukti walaupun kita tidak lihat. Artinya apa? 3 kata kerja ini, kalau tidak kita lakukan satu, maka yang kedua dan yang ketiga tidak ada artinya sama sekali. Ya, nah berarti yang pertama dikatakan now is faith dalam bahasa Inggrisnya. Sekarang ini aku adalah beriman. Aku mempunyai iman dan sekarang ini bagiku suatu keputusan, aku harus percaya dan mempercayakan diri. Ibrani pasal 11 ayat 1 itu adalah suatu perintah, yaitu bagaimana kita harus bisa percaya dan mempercayakan diri kita kepada Tuhan kita. Amin. Ini suatu perintah.
Ketika kita percaya dan mempercayakan diri, disitulah baru timbul pengharapan dalam diri kita. Disitulah baru kita bisa melihat bukti-bukti walaupun kita tidak lihat. Amin. Nah, karena itu iman itu adalah suatu keputusan. Iman itu bukannya suasana. Oh, saya nggak beriman hari ini. Kenapa habis lagi lesu? Kenapa badan kurang sehat? Agak meriang-meriang dikit. Ya, oh, bagaimana? Ya udah kita tunggu. Nanti mungkin ada angin bertiup. Wah, pohon mangga kita bergoncang keras. Buah-buahnya yang agak kecil-kecil hampir rontok. Tiba-tiba, bulu kuduk kita berdiri. Yes, kita beriman. Nah, seperti itu. Tetapi iman itu bukan suasana dari luar. Iman itu harus keputusan dari kita. Bagaimana kita percaya dan mempercayakan diri kita. Karena ini perintah Tuhan. Amin. Amin. Ya, jadi jangan nunggu, saya belum beriman lah, malas ke gereja. Saya diem aja di rumah. Kenapa? Belum ada dorongan iman. Mari kita berbahasa roh dulu. Kalau udah berbahasa roh, semua berbahasa roh, iman kita bangkit. Nggak seperti itu. Iman itu bukannya situasi dan kondisi dari luar, tetapi bagaimana kita bisa percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Amin. Sehingga kita timbul pengharapan. Kita punya bukti walaupun kita tidak kita lihat. Dan Allah menghendaki itu. Itulah perintah Dia. Ya, nah, perintah Dia dalam iman ini untuk apa? Yang pertama, gunanya iman ini untuk apa? Ya, apakah kita kalau udah beriman, langsung biasa saja? Tidak. Justru ketika kita percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan, kita punya pengharapan, kita punya bukti walaupun tidak kita lihat. Yang pertama yang Allah suruh bagi kita adalah kita beribadah. Amin. Karena kita memutuskan untuk percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan, baru kita bisa beribadah. Kalau kita tidak percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan, tidak punya pengharapan, kita nggak akan datang ke gereja. Karena apa? Karena ibadah itu suatu pengorbanan. Ibadah itu suatu pengorbanan. Bagaimana saya bisa berkorban untuk Tuhan kalau saya aja nggak punya pengharapan, saya nggak percaya kepada Dia? Karena itu gunanya iman yang pertama kali harus kita buktikan dalam suatu ibadah. Ibrani pasal 11 ayat ketiga dan selanjutnya itu dikatakan Allah berkenan kepada Habel. Karena Habel membawa persembahan yang lebih baik daripada Kain. Artinya apa? Allah menyukai iman Habel. Karena Habel percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Dia punya pengharapan di dalam Tuhan. Dia punya bukti walaupun dia tidak lihat. Habel sungguh dia beriman kepada Tuhan. Dia memberikan persembahan yang lebih baik daripada Kain. Allah berkenan. Karena itu ibadah kita kalau tanpa iman, maka ibadah kita adalah suatu kemunafikan dan suatu dosa. Allah menggunakan perbandingan Habel dan Kain. Habel dan Kain dipakai perbandingan. Kalau di sini saya menggunakan perbandingan saya dengan orang lain, saya kurang ajar. Saya mengatakan ibadah saya lebih baik dari ibadah gembala di sini, Pak Anton. Saya kurang ajar. Kita nggak boleh membandingkan kita dengan orang lain. Tapi saya mengajak kita berpikir bijaksana. Mari kita bandingkan diri kita sekarang dengan diri kita masa lalu. Amin. Dulu saya mempersembahkan kepada Tuhan hanya asal-asalan. Saya belum percaya kepada Tuhan, dipaksa ke gereja. Ya udahlah, ikut-ikutan. Tetapi ketika saya mengenal Tuhan, saya mengambil keputusan untuk memberikan ibadah saya jauh lebih baik, jauh lebih baik, jauh lebih baik dari masa lalu saya. Amin. Itu namanya kita iman, kita percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan hingga timbul pengharapan dalam diri kita. Kita punya bukti walaupun kita tidak kita lihat, ya. Nah, karena itu dengan itu saya berani berkorban dalam ibadah. Saya selalu putuskan masa depan saya, esok ibadah saya harus lebih baik daripada hari ini. Amin. Persembahan kita pada hari ini untuk hari esok jauh lebih baik lagi. Kita harus punya seperti itu. Itulah iman. Amin. Itulah iman. Jangan kita mengambil keputusan, tahun 2018 saya tiap minggu ibadah. Tahun 2019, saya males lah, saya kurangin aja lah. Paling ya sebulan sekali lah ibadah. Itu namanya kita tidak beriman. Kita harus beriman dalam ibadah ini untuk apa? Meningkatkan kualitas ibadah kita. Tambah hari, tambah harus lebih baik. Lebih baik, lebih baik lagi.
Saya mengenal Tuhan tahun 82. Saya kenal Tuhan. Saya masih belum bekerja. Saya masih kuliah waktu itu ya, tahun 82. Dan saya belajar dari tahun 82, kalau saya dapat uang saku itu paling dulu saya tahun 82, seminggu itu paling dapat 25.000. Kalau saya pinter-pinter nyari sisihan-sisihan, saya bisa dapat 30-40 ribu. Ya waktu itu saya mahasiswa. Tapi saya sudah bertekad memberikan persepuluhan saya, berapapun saya dapat. Sampai hari ini, saya selalu menghitung-hitung persepuluhan saya dibandingin tahun 82, jauh lebih besar sekarang. Amin. Amin. Berani kita lakukan? Ya. Karena apa? Kalau tanpa iman, kita tidak bisa melakukan. Dan firman Tuhan mengatakan segala sesuatu yang kita lakukan tanpa iman adalah dosa. Karena itu mari dengan iman kita belajar untuk apa? Meningkatkan kualitas ibadah kita. Terus tingkatkan. Sebab orang tidak bisa meningkatkan kualitas ibadahnya kalau tidak beriman. Amin. Kalau tidak ada iman, kita akan nggak bisa meningkatkan kualitas ibadah kita. Bagaimana kita memberi persembahan? Kok makin lama makin kecil. Kenapa habis penghasilan saya makin besar? Ya aja kalau cuman dapat penghasilan 1 juta, berapa persepuluhannya? 100.000 katanya. Coba penghasilan kita 1 miliar. Berapa persepuluhannya? 100 juta. Wih, 100 juta gede amat ya. Mobil 1 ini. Sayang ya kita udah berpikir sayang padahal Tuhan telah meningkatkan kualitas ibadah kita. Amin. Jangan takut. Kenapa? Karena ketika kita ibadah, kita berkorban, kalau tanpa harapan kita nggak akan dapat apa-apa. Amin. Itulah iman. Amin. Yang kedua, apa gunanya iman? Yaitu iman Tuhan perintahkan kita beriman untuk percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Untuk apa? Kita bisa taat kepada perintah Tuhan. Kita bisa taat kepada firman Tuhan. Sebab kalau kita tidak memiliki iman, kita nggak akan bisa taat terhadap perintah Tuhan. Firman Tuhan kita akan sulit mentaati sekali. Kenapa? Firman Tuhan, perintah Tuhan, itu banyak yang nggak masuk akal. Bagaimana kita bisa mentaati perintah Tuhan? Bagaimana kita taat terhadap firman Tuhan? Kenapa? Karena banyak yang nggak masuk akal. Ya, di dalam Ibrani pasal 11 dijelaskan bagaimana Nuh disuruh membuat bahtera di gunung. Itu nggak masuk akal. Kalau seandainya waktu itu saya jadi Nuh, datang firman Tuhan kepada saya, buatlah bahtera. Di mana Tuhan buat bahteranya? Itu di tempat di mana kamu tinggal. Ini kan gunung Tuhan. Ya Tuhan, ini macam-macam aja. Yang masuk akal dikit lah Tuhan. Kalau bikin bahtera, bikin perahu, itu mestinya di tepi sungai atau di tepi pantai. Itu kan baru benar. Tapi ini bikin bahtera di gunung. Untuk apa? Kita juga diketawain sama orang. Ini bodoh nih. Ya, ini nggak sesuai rasanya dengan logika. Itu perintah Tuhan. Tapi karena kita percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan, dan ada harapan bagi kita, dan kita punya bukti walaupun kita lihat, kita berani buat perahu di atas gunung. Amin. Sama seperti Abraham, berdoa mati-matian, sungguh-sungguh pengen punya anak. Udah dikasih anak, satu lelaki. Tiba-tiba datang firman Tuhan, persembahkan anakmu itu. Ya, kalau persembahkan sekarang sih kita, disuruh persembahkan anak gampang. Tinggal bawa ke gereja aja, Om saya mau penyerahan anak. Selesai. Tapi pada masa Abraham, yang namanya penyerahan anak, itu anaknya harus disembelih, dipotong. Ya. Tapi Abraham dia taat. Harus menyembelih anaknya pun dia taat. Di sini siapa yang siap anaknya disembelih di sini? Ada yang siap? Kita langsung jawab. Yang masuk akal lah Tuhan perintahnya. Yang masuk akal dikit lah ya. Nah tetapi pada masa itu coba kita lihat. Abraham dia begitu taat. Kenapa dia begitu taat? Karena dia telah percaya kepada Tuhan. Dia mempercayakan diri dia kepada Tuhan. Dan dia punya pengharapan. Kalau dia nggak ada harapan, Allah akan menggantinya. Abraham nggak akan berani. Abraham telah percaya dan mempercayakan diri. Sehingga dia punya pengharapan. Dia punya bukti walaupun dia tidak lihat apa-apa. Dia punya bukti. Dan dia berani untuk mempersembahkan anaknya itu Ishak. Taat kepada firman Tuhan. Musa juga taat kepada firman Tuhan.
Firman Tuhan menyuruh bangsa Israel dipimpin nama Musa terus ke padang gurun, terus jalan sampai tepi laut merah, ya, sampai tepi laut Kolsom. Tapi firman Tuhan tetap menyuruh dia terus ke arah pantai, ke arah pantai. Kalau kita jadi Musa, kita akan berkata, yang betul lah Tuhan, kita dikejar musuh, masa lari ke pinggir laut? Ya udah kita pasrah, kita pasti akan kalah, nggak ada tempat lagi. Kalau nyari matu ke padang belantara, ke hutan yang kita bisa sembunyi-sembunyi, selap-selip jalan kita sembunyi. Ini langsung ke pinggir laut, sampai pinggir laut mau diapain? Menghadapi musuh ya kita siap dibantai. Tetapi Musa dia tidak takut, dia taat kepada firman Tuhan. Kenapa? Karena dia percaya kepada Allah. Dia mempercayakan diri hidup dia. Dia punya pengharapan dan dia punya bukti walaupun dia tidak lihat. Amin. Sehingga pada tepi pantai itulah Tuhan membuat mujizat. Amin. Ya, bagaimana dengan Yosua? Yosua juga taat. Yosua panglima perang, disuruh meruntuhkan tembok Yeriko. Mungkin kalau kita akan berkata, Tuhan perintahmu apa? Runtuhkan tembok Yeriko. Oke Tuhan, tolong Tuhan, sediakan meriam yang besar. Peralatan senjata yang besar Tuhan, yang hebat. Biar sekali pencet tombol, dus, meledak semua kota Yeriko. Tapi Tuhan bilang, enggak dikasih senjata. Jadi suruh ngapain? Puterin aja kamu nyanyi-nyanyi, berdoa, puterin itu kota. Yang benar Tuhan. Ini mah gak masuk akal. Menurut teori peperangan gak seperti itu. Gak seperti itu Tuhan. Tetapi Yosua karena dia percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Dia taat sama firman Tuhan. Amin. Dia taat. Dia lakukan. Tuhan suruh kelilingi tembok Yeriko sehari sekali. Iya, sehari sekali lah dia kelilingi kayak minum obat. Ya, sampai hari terakhir 7 kali dia harus kelilingi, dia kelilingi 7 kali. Dan karena iman runtuhlah tembok Yeriko itu. Amin. Amin. Guru sekolah minggu jangan salah ngajar. Tembok Yeriko runtuh bukan karena bangsa Israel bersorak-sorai, enggak, tapi firman Tuhan mencatat karena iman. Amin, ya. Puji nama Tuhan. Dengan kita punya iman, maka kita bisa taat kepada perintah Tuhan. Amin. Kalau enggak, kita nggak akan bisa taat. Fungsi yang ketiga, apa gunanya iman? Iman itu dikatakan, dengan iman kita bisa menjadi berkat bagi sesama. Karena kehidupan kita Tuhan perintahkan untuk kita pergi dan menghasilkan buah. Buah kita itu tetap. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Amin. Kita diperintahkan oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Ya, apa maksudnya menjadi berkat? Menjadi berkat itu artinya kita bisa memberkati sesama kita. Apa itu menjadi berkat? Artinya tunggu kita jadi orang kaya, baru kita bisa memberkati sesama kita. Baru kita bisa memberkati orang tua kita. Tapi kalau kita miskin, kita kan nggak bisa jadi berkat. Aduh, kalau gitu Tuhan, rasanya hidup saya tetap miskin teruslah Tuhan. Ya, kenapa? Mau ngasih seseorang itu kita berat dan sayang. Ya, berat dan sayang ngasih orang. Aduh ya, kita suruh memberkati. Kalau suruh doain orang, cincailah, nggak apa-apa. Nggak ada ruginya doain orang. Tapi kalau suruh ngeluarin ATM kita, tarik duit bagi orang, waduh nanti dulu Tuhan. Ya, nah tetapi Tuhan perintahkan bagi kita untuk kita pergi dan menghasilkan buah. Amin. Menghasilkan buah itu artinya apa? Kita berbuah, buah kita dinikmati oleh orang lain. Pohon jeruk, kalau dia berbuah jeruk, itu untuk kita petik dan kita nikmati. Begitu kita petik, pohon jeruk nggak akan ngomong begini, kira-kira dong metiknya, jangan semua, gue juga kepengen atuh. Ya, kalau sampai pohon jeruk ngomong begitu, itu yang kita katakan jeruk makan jeruk. Ya, tapi kan nggak ada. Pohon jeruk dia pasrah, dipetik, dinikmati orang lain. Oke, dia pasrah lah. Karena memang dia berbuah untuk orang lain. Hidup kita juga seperti itu. Kita berbuah untuk dinikmati orang lain. Amin. Makanya punya ATM jangan dikantongin aja. Taruh di meja. Tulis nomor PIN-nya. Saya yang butuh silakan gitu ambil. Wah, haleluya.
Ini punya ATM udah dikantongin di dompet yang paling dalam lagi. Dompetnya disleting lagi, nomor PIN-nya dirahasiain. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Kalau kita tidak punya keberanian, percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan, kalau kita tidak punya pengharapan di dalam Tuhan, kita tidak punya bukti walaupun tidak kita lihat, kita tidak punya itu, kita nggak akan bisa jadi berkat. Amin. Amin. Nggak akan bisa. Ya, ada suatu suku Indian di Meksiko, namanya suku Indian Mazatek. Dia ini paling pantang ngucapin berkat bagi orang lain. Kalau kita ketemu dia nggak berani berkata, "Oh, Tuhan memberkatimu." Dia mengatakan, kalau kita mengatakan kepada orang lain, "Tuhan memberkatimu," nanti berkat kita untuk dia. Kita nggak punya apa-apa. Ya, kalau kita punya ilmu, jangan bagi ke orang lain. Nanti ilmunya hilang. Kita nggak punya ilmu, dia yang punya ilmu. Ya, nah orang Mazatek itu seperti itu pola pikirnya. Artinya apa? Dia takut memberkati orang lain. Dia takut memberikan sesuatu kepada orang lain. Ya, nah ini juga yang bahaya. Bahayanya apa? Seperti ini. Banyak orang menikah, suami-suami ngomong gini sama istrinya yang baru menikah. "Mam, kita menikah, kita nggak mau punya anak ya." Kenapa gitu? "Sekarang cintamu kan kepadaku 100%. Kalau sampai nanti kita punya anak, nanti cintamu kepada anak 80%. Ke saya cuma 20%. Oh, saya rugi." Seperti itu. Ya. Nah, mereka berpikir seperti itu. Artinya apa? Mereka berpikir dari keterbatasan. Dari keterbatasan. Saya praktekkan seperti itu. Ketika saya menikah dengan istri saya, cinta saya kepada dia 100%. Ketika saya punya anak satu, ya, saya lihat cinta istri saya nggak berubah, nggak jadi 80 apa 20, nggak. Tapi tetap 100%. Cinta dia kepada anak 100% juga. Dulu kami punya 100%, sekarang kami punya 200%. Amin. Kita nggak berkekurangan. Betul? Ya. Saya sering marah kepada jemaat. Jemaat saya banyak yang merantau. Saya selalu nanya, "Papa mamamu di mana?" "Oh, di kampung, Om." Ya. "Kamu sering nggak pulang ke kampung?" "Ah, jarang lah, Om." "Kenapa?" "Pusing pulang ke kampung." "Kenapa?" minta duit lagi, papa dan mama di situ. Saya bilang, ya kalau kamu ada, bawalah, anterin. Ya, pulang kampung berkati orang tuamu. Nggak bisa, Om, saya aja hidup di kota sekarang berkekurangan. Nah, saya selalu marah ketika dia ngomong berkekurangan. Kenapa? Karena kamu kalau bilang berkekurangan, kamu telah ada berpikir dari keterbatasan. Amin. Berpikir dari keterbatasan. Ya, berarti kamu nggak punya pengharapan di dalam Tuhan. Kamu nggak berani memberkati orang tuamu. Amin. Ya, orang tua itu banyak rela miskin demi anaknya, tapi nggak ada anak-anak yang rela miskin demi orang tua. Itu fakta, bukannya hoax. Ya, fakta. Banyak anak itu takut miskin untuk orang tua, tapi kita lihat orang tua nggak ada yang takut miskin untuk memberkati anaknya. Ya, mari kita ubah. Kalau kita berpikir tidak berdasarkan iman, kita tidak ada pengharapan, kita tidak ada bukti yang walaupun tidak kita lihat, kita nggak akan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Amin. Ya, kita belajar menjadi berkat bagi orang lain. Karena itu mari kita berpikir tanpa dari keterbatasan. Ya, orang tua kita walaupun sekarang kita nggak punya duit banyak untuk memberkati mereka, toh kalau hati kita ada, kita akan berdoa bagi dia. Amin. Ya, berulang-ulang jemaat selalu saya ajarkan, orang tua kita dulu selalu mengajarkan jangan nolong anjing kejepit. Kenapa? Nanti kalau anjingnya lepas, kita digigit. Tapi saya ingin mengatakan di dalam Tuhan, anjing kejepit pun kita tolong. Amin. Walaupun kita lepaskan dia menggigit kita, jangan khawatir. Tuhan Yesus akan berkata, dia tidak menggigitmu, tapi dia sedang menggigit aku. Amin. Amin. Kita punya pengharapan. Amin. Jangan takut miskin untuk nolong orang. Jangan takut miskin untuk kita menghasilkan buah bagi orang lain. Amin. Yang keempat, apa gunanya iman? Bukannya hanya itu saja, tetapi yang keempat, dengan iman kita percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Kita punya pengharapan, kita punya bukti walaupun kita tidak lihat. Yaitu dengan iman kita tidak malu mengaku masa lalu kita.
Musa bangga disebut keturunan budak daripada dia mengaku sebagai pangeran, sebagai putra daripada Raja Mesir. Musa lebih bangga dia mengaku sebagai orang Yahudi keturunan budak. Dia tidak malu terhadap masa lalunya. Bahkan bukan itu saja, dengan iman kita rela menderita bagi Kristus. Amin. Banyak orang-orang Kristen yang percaya pada masa lalu, semua mereka mati dengan cara yang mengenaskan. 12 rasul mati, itu bukan matinya dengan baik-baik. Nggak ada rasul Yesus matinya itu karena serangan jantung, lagi duduk di mobil Alphard sambil ngitung persembahan jemaat. Amin. Nggak ada. Tapi mereka matinya dengan cara yang mengenaskan sekali. Petrus mati disalib terbalik. Ya, Yakobus kepalanya dipenggal. Murid yang lain ada yang diadu dengan binatang buas. Ya, mereka berani menghadapi penderitaan, rela menderita, rela dipermalukan oleh dunia ini. Tetapi mereka berani menghadapi itu semua. Kenapa? Karena mereka punya pengharapan. Amin. Amin. Karena mereka telah percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Karena itu di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-36. Ya. Maka orang lain pula terkena pencobaan dan olok-olok dan sesah. Dan lagi belenggu dan penjara. Dan dirajam. Dan digergaji. Dan dicobai. Dan mati dibunuh dengan pedang. Mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing. Maka berkekurangan mereka itu dianiaya dan disiksakan. Sebenarnya tidak layak isi dunia ini untuk mereka itu. Maka mereka itu mengembara di padang belantara dan segala gunung dan gua dan lubang-lubang tanah. Maka sekalipun orang itu walaupun sudah dipuji oleh sebab imannya, tetapi barang yang dijanjikan itu mereka itu tiada dapat. Karena Allah sudah menyediakan barang yang terlebih baik bagi kita. Maksudnya supaya jangan mereka itu jadi sempurna dengan tiada kita. Ya. Haleluya. Bapak ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita lihat bagaimana kematian orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka rela menderita bagi Tuhan. Amin. Itulah gunanya iman. Yang kelima, gunanya iman itu untuk apa? Akan terjadi mujizat dengan iman ini. Amin. Di mana mujizat itu terjadi? Ketika kita sungguh-sungguh beribadah dengan percaya dan penuh harapan. Ketika kita mentaati firman Tuhan. Ketika kita rela menjadi berkat bagi sesama. Ketika kita rela menderita bagi Kristus. Mujizat itu akan terjadi. Amin. Karena itu kita jangan mau ditipu sama pendeta-pendeta sekarang. Cuman ngomong apa gunanya iman. Oh, iman adalah berguna sekali. Bagaimana merubah mobil Avanza kita jadi Alphard. Itu iman yang cetek sekali. Amin. Ya, jangan mau hanya beriman gitu. 3 langkah mujizat. Bagaimana motor kita yang jelek jadi motor yang baik. Ya, itu hanya iman tipu-tipuan dunia. Ya, mari kita sungguh-sungguh kita percaya bahwa Allah menghendaki untuk apa? Kita hidup beribadah kepada Dia. Untuk apa? Untuk kita taat kepada firman Tuhan. Untuk apa? Untuk kita menjadi berkat bagi sesama. Untuk apa? Kita kuat menghadapi dunia ini yang serba tidak menentu. Amin. Kalau enggak kita akan terhilang. Mujizat itu terjadi, mujizat iman itu terjadi ketika kita sungguh-sungguh melakukan hal-hal ini. Amin. Nggak usah kita berdoa, Tuhan mujizat terjadi. Otomatis mujizat terjadi. Ya, amin. Musa mujizat terjadi ketika dia taat. Ya, Abraham demikian. Kalau kita lihat Nuh juga demikian. Mujizat selalu terjadi. Ya, karena itu mari kita jangan takut. Sebab apa? Pemeliharaan Allah sempurna pada kita. Sehingga dalam kehidupan ini sampai menuju kekekalan, Allah menyertai kita. Roh Kudus menuntun kita untuk kita masuk dalam kekekalan abadi. Itu cita-cita Allah. Jangan kita korbankan hanya untuk kebutuhan sesaat. Amin. Berbahagialah kita yang menerima dan mengaminkan firman Tuhan ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya.